Ina aku mau ada acara nih hari batik, memperingati hari batik nasional. Dia bilang, kira-kira ada nggak ya baju batik yang ready tapi buat aku sama Tian sama anak-anak. So aku bilang nggak ada, ya harus bikin kalau mau gitu. Nggak keburu ya, kira-kira mepet ya, nggak mungkin kan ya bikin. Terus aku bilang bisa, yang benar. Kita itu dapat kabar dari Kak Titi itu hari Jumat siang, jam 1 siang kebenaran. Dia telepon aku, dia tanya, Ina aku mau ada acara nih hari batik, memperingati hari batik nasional. Dia bilang, kira-kira ada nggak ya baju batik yang ready tapi buat aku sama Tian sama anak-anak. So aku bilang nggak ada, ya harus bikin kalau mau gitu. Nggak keburu ya, kira-kira mepet ya, nggak mungkin kan ya bikin. Terus aku bilang bisa, yang benar. Dia kayak gitu kan. Terus aku kompromi sama Mami, diskusi gimana nih Mam, dibikinin nggak? Bikinin aja gitu. Buat dia bilang katanya buat fashion show acara di istana. Terus kita bilang kita bikin deh kayak semaksimal mungkin. Terus aku kasih desain yang mana dia mau, terus dia approve yang mana. Jadilah itu baju cuman kurang dari 2 kali 24 jam. 1 hari setengah. 1 hari setengah. Jadi hari Jumat kita dapat kabar, malamnya diproses, hari Sabtu malam dia udah fitting. Berarti 24 jam kan ya? 24 ya, 1 hari setengah lah. Hari Minggu dia pakai. Berarti 2 hari total bajunya. Untuk baju Titi Kamal, Katian sama anak-anaknya gitu. Kebenaran makanya cepet 1 hari setengah karena kita punya stok bahan batik ya. Saya punya stok bahan batik lumayan banyak. Memang biasanya kan kita juga produksi buat dress batik gitu kan. Cuman nggak terlalu banyak modelnya, tapi ada bikin gitu. Makanya itu pas kita buka ada batik, ya udah gitu. Kalau kita pergi cari batik-batik lagi atau apa mungkin nggak keburu gitu. Udah nggak keburu. Dan kebenaran kan ada do dan don'ts-nya kan, yang dari istana minta requirements-nya seperti apa. Terus aku sempat tunjukin ke Kak Titi, Kak aku ada batiknya kayak gini. Terus Kak Titi gimana, approve nggak? Yaudah pakai yang dari ini aja. Tadinya Kak Titi mau provide batiknya kan, karena aku pikir kita nggak ada nih yang untuk seragam, nggak bakalan cukup gitu. Terus dia udah pergi ke tempat batik, udah aku bilang untuk pergi ke tempat ini untuk cari batik gitu. Terus kebenaran pas aku bongkar ada nih cukup gitu. Kita kirimin lah fotonya, foto batik tersebut. Terus Kak Titi bilang udah pakai yang dari ini aja. Kebenaran batik kita kan bagus gitu ya, terus bisa match sama anak-anaknya. Jadi dia bilang ya udah pakai batik dari Ina aja dan bagus banget gitu. Sebenarnya jadinya juga awalnya nggak kayak gitu ya, sempet berubah model karena gue sendiri galau gitu. 3 kali ganti model, udah approve yang ini. Aduh Kak, tapi kok kayak nggak serak ya? Kok kayaknya kitanya yang nggak serak gitu. Iya. Dianya mah udah deh apa aja, pokoknya yang bikin aku langsing, yang bagus udah deh aku pasrah, karena kan juga waktunya mepet, dia juga sadar gitu kan ya. Jadi udah aku pasrah aja sama Ina. Tapi terus sore Kak Titi kayaknya ini aja deh lebih bagus. Yaudah deh aku ngikut aja, dan akhirnya jadilah batik itu. Dan itu pun yang aku tunjukin juga nggak seperti yang aku kirim desainnya, karena setelah jadi ada lagi yang kita tambah-tambahin, kayaknya lebih bagus dipakein ini ya, belakangan pakein pita aja biar lebih unik gitu. Iya. Aku tanya sama Mami. Sebenarnya setelah kita kirim kan cap, tapi karena kita lihat enggak deh, kayaknya lebih unik seperti ini gitu. Sesuai dengan karakternya Titi gitu. Jadi kita buatlah seperti itu gitu. Makanya jadilah terciptalah baju itu seperti yang sekarang dilihat ini kan, yang dilihat di fashion show-nya. Dan gitu. Itu 2 batik yang berbeda. 2 batik yang berbeda. Ya untuk suami dan anak-anaknya ya kita untungnya kita punya batik yang memang kembaran begitu banyak dan stoknya ada. Aduh puji Tuhan, jadinya ya itulah, jadi seperti itu lengkap sama suami dan anak-anak.
kimono Jepang ya. Jadi kan tadinya kan kita mau cape tuh yang kayak tadi gue bilang. Cuman kok kayaknya aduh, sekarang tuh lagi musim kayak korset di depan gitu kan. Nah, Kak Titi kan kepingin banget supaya kelihatan ramping dan menutupi Slim. bagian-bagian tertentu yang dia nggak pede gitu. Terus gue mikir kayaknya bagusnya pakai yang ini gitu ya. Terus pas udah jadi sesuai sama kepribadian dia kan agak girly. Gimana kalau kita tempelin? Tadi kita otak-atik juga tuh, pakai Masih cape kita kotak atau pakai apa pakai pita? Tapi kayaknya enggak deh. Nah, katanya kayak mendingan pita. Iya deh, gue juga lebih sereknya pita. Kayaknya lebih sesuai sama karakter kepribadiannya dia gitu. Jadilah itu dan dia amazed kan. Ya ampun, lucu banget, bagus banget. Jadinya lebih dari yang dia expect gitu loh. Kan kita cari sebenarnya safe zone juga gitu ya, kayak aduh nggak bisa yang macem-macem juga kan, secara waktunya kan nggak keburu gitu. Kalau misalkan bikin kata Titi bikin outer aja yang gampang aja, cuman kok kayak gue nggak serak gitu ya, kayak outer kayak kurang wow, sedangkan dia pakai baju udah kayak gini. Akhirnya tercetus lah model itu. Yaudah deh kita setengah-setengah aja, gimana yang modelnya asimetris bawahnya, terus dikasih dikasih polosannya ya, wayangnya disesuaikan sama buntut pitanya, jadi kan unik gitu loh, nggak monoton. Kan kebenaran kan ada wayang besar tuh, jadi di punggung kan cakep tuh buat suaminya, buat anak-anak. Nah jadilah seperti model itu, unik kita buat gitu loh. Kita ngambil sih, itulah makanya ya kelebihannya kita. Kita bisa kalau misalkan mau dadakan, kita bisa provide, kita bisa kerjain kalau pas memang lagi ada momennya, kita bisa. Kayak kemarin aja itu semua pesanan di hold dulu. Langsung kerjaan punya Titi, semua tukang jahit kita suruh keroyokin, kalau nggak bakalan keburu. Sampai kerja sampai jam 12 malam. Minggu juga, besoknya minggu juga minggunya kita suruh masuk gitu pagi untuk payetin segala macem. Kita suruh bawa. Bahkan tadinya juga kan gue nggak pede gitu ya sama hasilnya. Aduh mam, bagus nggak ya? Titi Kamal suka nggak ya? Sampai pas pada saat fitting hari Sabtu malam di rumahnya, kita tuh sampai bawain baju stok yang ready gitu kan, batik yang ready. Karena gue nggak pede gitu. Udah deh bawain aja, siapa tahu Titi Kamal nggak suka gitu kan. Jadi mau yang lain, jadi ada option gitu. Tapi ternyata dia suka banget gitu. Puji Tuhan dia suka banget gitu. Bangga banget. Makanya gue bilang sama Ine, kapan lagi kita ambil seperti ini gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa, bela-belain bikin, pegawai harus lembur semuanya dan diremuk. Aku bilang sama tukang-tukang, ayo dibantu. Aku bilang jangan pada pulang kerja. Aku bilang ini mau dilihat sama Bapak Jokowi loh. Aku bilang presiden loh, di istana baju-bajunya dan semua menteri-menteri. Aku bilang gitu, dan mereka pun semangat gitu loh. Akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya jadi deh tuh baju. Minggu disuruh masuk ya, mayetin, mereka juga mau semuanya. Jadi kru yang di bangga ya. Iya dong, bangga banget. Di depan TV. Sampai kita semua nontonin. Gue yang deg-degan. Bajunya pas nggak ya? Aduh, gue udah mana keburu-buru lagi kan. Ine tipe orang yang kadang suka nggak pede gitu. Aduh mam, bisa nggak sih mam, bagus nggak sih mam, bagus. Aku bilang pede, aku bilang. Kak Titi, semoga bajunya nggak malu-maluin ya, semoga nggak kalah sama yang lain ya gitu, semoga nggak malu-maluin, semoga nggak kalah sama yang lain ya Kak Titi gitu. Terus kata dia, Ina bisa aja, enggak lah baju aku pasti bagus. Dan ternyata bener gak ada yang pakai baju kayak dia gitu kan. Baju dia kan unik. Aduh senang banget, bahagia nggak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Congratulations Mami and Ina. Thank you. Thank you dan
Thank you banget yang udah dengerin kisah kita tentang pembuatan baju titik kamal yang seperti membuat candi Roro Jonggrang dalam sehari. Yang mau bikin custom atau rent, kita provide yang ready to wear juga kita ada di sini. So jangan lupa mampir dan cek Instagram kita ya. Di Ina Collection. Di Ina Collection sama inacollection.custom. Custom. Thank you. Thank you.